Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran matematika. Kali ini Ibu akan menerangkan tentang ukuran letak. Tahukah kamu apa saja jenis ukuran letak data itu? Mari perhatikan materi berikut jika belum tahu tentang ukuran letak dalam statistika. Ukuran letak itu ada 3 jenis, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Sebelumnya, ayo kita ingat kembali materi sebelumnya, yaitu kita sudah membahas min, median, dan modus, terutama median ya. Median itu kan adalah suatu nilai atau datum yang membagi daerah data terurut menjadi 2 bagian yang sama. Nah, untuk mencari median data kelompok, itu kan ada rumusnya, yaitu ME sama dengan TB plus setengah N min FK per FI kali P. Nah, nanti pada pertemuan yang akan kita bahas materinya hari ini, itu cara menghitungnya untuk ukuran letak baik itu desil, kuartil maupun persentil data kelompok itu hampir sama dengan rumus median ini. Kan kalau median itu membagi menjadi 2 bagian yang sama, sedangkan kuartil, desil, dan persentil nanti akan Ibu jelaskan sedikit perbedaannya dengan median. Yang pertama kita bahas yaitu tentang kuartil. Kuartil itu adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Tuh kan, kalau median tadi menjadi 2 bagian yang sama. Kalau kuartil itu menjadi 4 bagian yang sama. Nah, kuartil itu dilambangkan dengan huruf Q. Nah, jenis kuartil itu ada 3, yaitu Q1, biasanya disebut juga dengan kuartil pertama atau kuartil bawah. Kemudian ada Q2, yaitu kuartil kedua atau kuartil tengah atau median. Nah ini, jadi median itu sama saja dengan kuartil kedua. Berarti kalian sudah belajar tentang kuartil. Karena apa? Ya salah satunya adalah sudah belajar mencari kuartil kedua yaitu median pada pertemuan sebelumnya. Kemudian ada Q3 yaitu kuartil ketiga atau disebut juga dengan kuartil atas. Kuartil data tunggal rumusnya adalah QI. Nah, kuartil kan tadi lambangnya Q, berarti QI sama dengan XI kali N plus 1 per 4. Atau juga QI sama dengan XN plus D kali XN plus 1 dikurangi dengan XN. Nah, QI itu artinya kuartil ke I, dengan I-nya berarti dari 1, 2, sampai 3. Jadi karena data dibagi menjadi 4, maka kuartilnya itu ada 3, seperti itu. Nah, N-nya di sini itu adalah banyaknya data, sedangkan D di sini itu adalah nilai desimalnya. Contohnya, tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data 3, 4, 7, 8, 4, dan seterusnya sampai 12. Nah, cara menyelesaikannya, pertama datanya kita urutkan dulu dari yang kecil ke yang besar. Berarti yang terkecil itu kan 3, 4, dan seterusnya sampai yang paling besar adalah angka 12. Nah, kemudian kita tulis rumusnya. Rumusnya untuk mencari QI itu kan adalah XI kali N plus 1 dibagi 4. Nah, kalau mencari Q1, berarti kan I-nya di sini diganti dengan angka 1. Nah, N-nya di sini diganti 14. Kenapa diganti 14? Karena banyaknya data ini ada 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, sehingga kita bisa hitung
Cara menghitungnya ini 14 tambah 1 dulu, berarti kan 15. 15 kali 1 berarti tetap 15 dibagi 4. Nah, berarti sama aja 15 bagi 4 itu adalah 3/4. Sehingga kita masukkan ke rumus yang berikutnya. Berarti Q1 itu, lihat ini kan X 3/4. Maksudnya adalah data ke 3/4. Atau sama saja kita tuliskan X3. Nah, di sini kita tuliskan X3 tambah D-nya itu ininya nih, 3/4, desimalnya ini 3/4, kali berarti X4 dikurangi X3. Jadi X setelahnya ini dikurangi X3, X3-nya ini. Nah, kemudian kita masukkan angkanya, X3-nya berapa, kita lihat ke data yang sudah kita urutkan. X3 berarti data ketiga. Nah, di sini kan 1, 2, 3, berarti 4 ya. Data keempatnya juga 4. Kita masukkan ke sini. X3-nya 4, X4-nya juga 4. Kemudian ini kita kurangi dulu, dalam kurung dulu yang kita kerjakan. 4 kurangi 4 adalah 0. 0 kali 3/4 tetap 0. 0 tambah 4 hasilnya adalah 4. Sehingga Q1 ini hasilnya adalah 4. Kemudian untuk mencari Q2 berarti I-nya di sini diganti 2. Begitu juga dengan I yang belakang. Nah, N-nya tadi sudah tahu berarti 14. Kita hitung 14 tambah 1 adalah 15. Kali 2 berarti 30 dibagi 4. Nah, 30 dibagi 4 itu adalah 7 1/2. Sehingga kita jabarkan X7 1/2 ini adalah X7 ditambah setengah kali X8 dikurangi X7. Nah, X7-nya berapa? Kita lihat lagi ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti X7-nya 7. X8-nya juga 7. Sehingga ini 7 kurangi 7 adalah 0. 0 kali setengah tetap 0. 0 tambah 7 hasilnya adalah 7. Nah, untuk Q3 berarti I-nya di sini diganti angka 3. Nah, sehingga ini 14 tambah 1, 15 kali 3, berarti 45/4. 45 bagi 4 itu hasilnya adalah 11 1/4. Berarti data ke 11 1/4. Atau bisa dituliskan X11 ditambah. Nah, 1/4 X12 dikurangi X11. Nah, kita cari berarti X11 sama 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dan X11-nya 8, X12-nya 9 kita masukkan ke dalam rumus. Nah, 9 kurangi 8 adalah 1. 1 kali 1/4 itu 1/4. 1/4 tambah 8 berarti 8 1/4. Ini untuk Q3-nya. Jadi sudah ketemu ya, baik itu Q1, Q2 maupun Q3 untuk contoh data tunggal. Nah, kemudian kuartil data kelompok. Nah, menentukan letak kuartil untuk data kelompok itu ada rumusnya seperti ini. QI sama dengan TB plus I/4N min FK per FI kali P. Nah, QI berarti kuartil ke I-nya tadi dari 1 sampai 3. TB itu adalah tepi bawah kelasnya kuartil. P-nya di sini yang belakang ini namanya panjang kelas. N-nya ini adalah banyaknya data. FK-nya frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I. Kalau FI-nya frekuensi kelas kuartil ke I. Jadi frekuensinya kalau FI. Kalau FK-nya frekuensi kumulatif sebelumnya. Jadi seperti menghitung median sama caranya seperti itu. Bedanya
Kalau median di sini lambangnya adalah ME, di sini 1/2 atau 2/4. 2/4, ya kan? 2/4 itu kan sama aja 1/2. Berarti Q2 dengan median itu kan sama. Ini rumusnya sama, seperti itu ya. Nah, contoh soal, diketahui data tinggi badan siswa kelas 12 TKRO A sebagai berikut. Di sini ada tinggi badan, kemudian ada frekuensi, suruh menentukan Q1, berarti kuartil ke-1, kuartil ke-2, kuartil ke-3, desil ke-9, dan persentil ke-60 dari data di samping. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas salah satu contoh saja, yaitu menentukan Q1. Nah, nanti setelah melihat video ini, Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan Q2, Q3, D9, dan P60 sendiri. Kemudian nanti jawabannya kalian kumpulkan di Google Classroom. Nah, dari tinggi badan, tabel distribusi frekuensi berkelompok tersebut, ini kan ada tinggi badan, kemudian ada frekuensi. Pertama kita cari FK-nya terlebih dahulu. Sama pokoknya langkahnya seperti median ya. Jadi kalau di atas 2, ditulis di sininya 2, kemudian 2 tambah 5, 7, 7 tambah 16, 23, 23 tambah 12, 35, 35 tambah 7, 42, 42 tambah 3, 45. Nah, 45 ini itu adalah N-nya. N itu banyaknya data. Nah, tadi rumusnya kan ada kalau Q1 berarti kan 1/4 N. Seperti itu kan ya. Jadi letak Q1 itu X 1/4 N. Nah, N-nya berapa? N-nya itu 45. Berarti 1/4 kali 45. Atau boleh 45 bagi 4. Berarti 11 1/3/4. Atau kalau dalam desimal 11,25. Nah, data ke 11,25 ada di kelas yang mana? Nah, ternyata ada di kelas yang FK-nya ini 23 gitu. Jadi kalau ini kan 7 ya. Setelah 7 kan 8 dan seterusnya sampai 23. Berarti ada data ke 11,25. Nah, di sini. Jadi Q1 letaknya itu ada di kelas yang ketiga yang Ibu beri warna merah di sini. Jadi Q1 itu terletak pada data 156 sampai 160 ini ya. Nah, sehingga dari sini bisa kita peroleh TB-nya itu angka yang paling depan ini dikurangi 0,5. Jadi 156 dikurangi 0,5 jadinya 155,5. Kemudian untuk mencari FK-nya, FK itu FK sebelum yang ditandain merah ini. Berarti FK-nya adalah 7. FI-nya itu frekuensinya. Frekuensi. Berarti frekuensi yang ditandai merah. Nah, 16. Kemudian panjang kelasnya bisa menggunakan rumus batas atas dikurangi batas bawah tambah 1. Berarti 160 kurangi 156 hasilnya 4 tambah 1 berarti 5. Nah, kemudian kita tulis rumusnya bahwa Q1 berarti TB plus 1/4 N min FK per FI kali P. Nah, terus kita masukkan angka-angkanya. Di sini kan sudah diketahui bahwa 1/4 N-nya adalah 11,25, tinggal dimasukkan, dikurangi 7, hasilnya 4,25, 4,25 dibagi 16, hasilnya 0,2656 dan seterusnya. Jadi ini boleh
4,25 dibagi 16 dulu boleh, atau 4,25 kali 5 dulu baru bagi 16 boleh. Itu manut, terserah yang anggap kalian lebih mudah, silahkan. Kemudian di belakang koma hanya menuliskan di belakang koma hanya menuliskan 2 angka saja, tidak masalah ya. Ini hanya menghitung sehingga ketemu bahwa kuartil pertamanya adalah 156,83. Ini ya rumusnya. Berarti kalau Q2 berarti ini tinggal diganti 2, di sininya TB plus 2/4 N min FK per FI kali P. Kalau Q3 berarti nanti di sininya 3/4N, sisanya sama. Nah, tapi nanti berarti Q2 ataupun Q3 kelasnya itu berbeda. Mungkin saja di sini atau di bawahnya atau di yang paling bawah atau di atasnya, itu monggo silahkan kalian cari Q2 sama Q3-nya, mencoba sendiri dengan melihat contoh dari ibu ini. Nah, untuk tugas desilnya kalian harus tahu dulu desil itu apa ya. Nah, desil itu merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Nah, kalau kuartil itu kan membagi data menjadi 4 sama besar. Kalau desil menjadi 10 bagian sama besar. Berarti kalau kuartil itu menjadi 4, ada kuartil 1 sampai 3. Kalau desil dibagi menjadi 10, berarti ada desil 1 sampai desil ke-9, seperti itu. Nah, desil rumusnya saja hampir sama berarti dengan kuartil ya. Kalau kuartil kan Q lambangnya, kalau desil lambangnya adalah D, bedanya. Jadi kalau kuartil tadi pernya per 4 karena dibagi 4, tapi kalau desil di sini pernya adalah per 10. Bedanya hanya seperti itu saja. Tapi keterangannya sama. Jadi DI itu desil ke-1. Tapi karena dibagi 10 maka desilnya ada desil 1 sampai 9. Nah, untuk data kelompoknya rumusnya juga hampir sama dengan kuartil. Bedanya lambang di depannya desil, berarti D depannya. Kemudian di sini I, ini I per 10, bukan 1 ini ya. Mohon maaf, Ibu salah ketik. Jadi harusnya I per 10. Nanti kan I-nya bisa diganti 1, 2, sampai 9 I-nya di sini. Ini mohon maaf Ibu salah ketik ya. Ini I. Ini kan semuanya sama. Nih, DI sama dengan TB plus I per 10 N min FK per FI kali P, gitu. Nanti lama-lama kalian juga ahli ya. Keterangannya sama bahwa FK itu frekuensi kumulatif, FI itu frekuensinya, cara menghitungnya juga sama. Nah, persentil. Kalau persentil itu merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian sama besar. Tuh, jadi kalau kuartil dibagi jadi 4. Nah, kalau desil dibagi menjadi 10. Kalau persentil dibaginya 100%. Persen itu kan per 100. Jadi kalau persentil itu ada persentil 1 sampai persentil ke-99 gitu. Jadi bisa saja Ibu tanyakannya persentil ke-90 berapa? Persentil ke-87 berapa? Itu boleh-boleh saja ya. Nah, untuk data tunggal rumusnya sama ya. Oh ya, ini salah ketik ya. Ini harusnya persentil kan lambangnya PI. Ini pernya harusnya per 100. Bukan per 10. Kalau per 10 apa tadi? Per 10 itu adalah desil. Kalau ini pernya per 100. Nanti di catatan kalian tolong dibenarkan ya, bahwa ini tuh salah ketik. Oke. Nah, kemudian untuk data kelompoknya juga rumusnya sama. Nah, ini PI sama dengan TB plus. Nah, ini juga Ibu mohon maaf salah ketik lagi. Harusnya ini I. I per 100N min FK per FI kali P.
bukan hanya satu saja. Karena bisa saja di sini 1, bisa saja 99, 98. Jadi ini rumusnya adalah I. Tolong nanti dibenarkan di catatannya kalian, oke? Nah, keterangannya sama, TB tepi bawah, P yang belakang ini panjang kelas. Cara menghitungnya juga sama. Bedanya letaknya di sini saja nih. Ini mah datanya dibagi 100 persentil. Seperti itu, ya. Terima kasih. Selamat bekerja. Silahkan dipahami, kemudian yang belum diselesaikan mencari Q2, mencari Q3, mencari desil dan mencari persentil ke-60, itu silahkan dikerjakan. Jika ada kesulitan, boleh ditanyakan ke Ibu. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.